Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat Yuya berhasil menyelamatkan seorang putri kerajaan yang bernama Alexia dari serangan Jenderal Goblin. Namun, Yuya itu nggak berani untuk menunjukkan mukanya kepada para kesatria pengawal dari Alexia. Alhasil, dia pun bersembunyi dari para pengawal Alexia yang datang dan memilih untuk kembali ke rumahnya. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Yuya yang masih kaget kalau ternyata drop item yang dijatuhkan oleh Jenderal Goblin itu bisa ditukarkan dengan 5 juta yen. Tentu saja, Yuya itu nggak bisa ngebayangin berapa banyak uang yang akan dia dapat ketika terus farming di isekai ini. Dengan ini juga, dia nggak perlu lagi mengkhawatirkan tentang keadaan finansialnya, karena sekarang dia sudah memiliki uang yang lebih dari cukup untuk biaya sekolah ataupun kehidupan sehari-harinya. Tapi terlepas dari itu semua, Yuya agak gugup karena memang besok dia harus masuk ke sekolah. Jujur saja, Yuya itu lebih memilih untuk bertarung dengan Jenderal Goblin daripada harus masuk ke sekolah. Ditambah lagi sekarang, penampilannya sudah berubah drastis, sehingga dia pasti akan menarik perhatian seisi sekolahnya ketika masuk. Namun, kehidupan juga harus terus berjalan. Jadi Yuya pun memilih untuk masuk ke sekolah daripada hanya berdiam diri saja di rumah. Yaps, sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Yuya, dia itu telah menarik perhatian banyak orang ataupun murid di sekolahnya, di mana dia itu selalu diladeni pas jalan menuju sekolahnya. Di sini Yuya itu benar-benar terganggu karena pasalnya pas Yuya itu masih jelek, dia juga dilatih seperti ini. Tapi nampaknya pandangan semua orang kali ini lebih mengarah kalau mereka itu kagum dengan penampilan Yuya daripada mengejeknya. Tidak seperti sebelumnya, di mana pandangan semua orang itu memancarkan kalau mereka itu jijik dengan keberadaan Yuya. Bahkan mereka itu sampai menyebut Yuya sebagai murid pindahan loh. Di sini Araki, orang yang dalam part lalu membuli Yuya, juga mengira kalau Yuya itu murid pindahan. Tapi pada saat ia menanyakan hal itu, Yuya pun menjawab dengan jelas kalau dia adalah Tenjo Yuya, bukan murid pindahan. Araki pun sangat terkejut dengan hal itu. Karena ya Tenjo Yuya yang dia kenal itu memiliki penampilan seperti babi, tapi yang ada di hadapannya sekarang ini adalah seorang ikemen. Namun Yuya pun berkata kalau dia berubah karena dia itu melakukan diet keras saat liburan. Karena nggak mungkin kan Yuya itu mengatakan kalau penampilannya berubah karena naik level di isekai. Saat istirahat, Yuya pun makan dalam toilet. Rupanya hal ini juga sudah sering ia lakukan dulu. Karena dengan begini, dia juga bisa terhindar dari bulian dari Araki dan gengnya. Nah, saat itu juga, untuk pertama kalinya Yuya itu melihat wajahnya yang berubah menjadi ganteng. Maklum aja nih, di rumahnya Yuya itu udah nggak ada cermin lagi. Bahkan HP sekalipun. Lalu MC kita yang satu ini juga seorang hikikomori. Jadi, ia baru bisa melihat wajahnya di cermin saat di toilet sekolah. Hal ini juga menyadarkan Yuya kalau pantas saja Araki dan teman-teman sekelasnya itu terkejut dengan perubahannya. Yap, saat ini MC kita baru saja menyadari kalau dirinya sudah berubah menjadi ganteng. Hari pun terus berjalan dengan damai untuk Yuya, di mana dia tidak lagi mendapatkan bulian dari Araki dan gengnya. Setelah sampai di rumah, Yuya pun menyadari kalau dia itu harus membeli beberapa pakaian untuk dia pakai sehari-harinya, karena memang pakaian yang baru bisa ia pakai adalah seragam sekolah dan pakaian dari isekai. Ia juga harus membeli beberapa perabotan rumah yang sudah semakin usang. Jadi waktu itu, Yuya pun memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Nah, sewaktu di pusat pembelanjaan, Yuya juga menarik perhatian banyak orang di sana. Kebetulan, waktu itu ada sebuah sesi pemotretan model di daerah itu. Jadi para orang yang melihat wajah Yuya mengira kalau Yuya itu adalah salah satu dari model pemotretan itu. Di sana, Yuya juga sempat didekati sama onesan cantik. Namun saking gugupnya, Yuya mengira kalau onesan tadi adalah berandalan yang mencoba memukulinya. Di sini gue kira ya mental MC kita ini masih belum benar-benar sembuh ya teman-teman. Nah, kedua onesan tadi juga mencoba untuk mengajak Yuya bermain. Tapi di sini Yuya pun menundukkan kepalanya dan berkata kalau dia punya urusan lain. Nah, gekinya, dengan melihat wajah Yuya yang meminta maaf seperti itu, kedua onesan yang tadi mengajak Yuya itu menjadi luluh dan menuruti perkataan Yuya.
Melihat hal itu, Yuya pun menjadi bingung, karena awalnya dia mengira saat menolak kedua onesan tadi, maka dia itu akan diteriaki dan dituduh melakukan pelecehan kepada mereka. Karena hal itu juga pernah terjadi saat Yuya masih jelek, tapi kini nampaknya kesialan itu tidak akan terjadi lagi dalam hidup Yuya. Kalian tahu lebih gigihnya lagi nih, si Yuya itu malah diikutkan dalam sesi pemotretan model yang ada di sana. Kebetulan model terkenal yang bernama Miwa dan fotografernya yang bernama Hikari sedang mencari model cowok untuk sesi pemotretan itu. Hal itu dikarenakan model laki-laki yang menjadi pasangan dari Miwa itu telat datang, sehingga membuat sang fotografer yaitu Hikari menjadi nggak serak lagi dengannya. Maka dari itu dia pun langsung memilih Yuya yang kebetulan lewat di sana sebagai pasangan foto model bagi Miwa. Awalnya Yuya itu menolaknya, tapi nampaknya karena paksaan dari Hikari yang berotot dan paras cantik dari Miwa membuat Yuya menjadi tidak bisa menolaknya. Waktu itu Yuya masih sangat kaku dalam mengekspresikan dirinya. Ya mau bagaimana lagi, dia bukanlah seorang model profesional. Tapi nampaknya skill fotografi Hikari itu bisa menampakkan ekspresi Yuya yang sangat natural saat dia mau ngobrol dengan Miwa. Di sini ada satu pose foto di mana Yuya itu menang banyak teman-teman. Dan pose itu adalah saat Miwa memeluk Yuya. Tentu saja Yuya itu sangat gugup karena baru pertama kali dia dipeluk oleh seorang wanita yang sangat cantik. Apalagi wanita itu adalah model yang sangat terkenal. Tapi sebenarnya Yuya juga nggak kenal nih sama si Miwa ini. Soalnya Yuya itu nggak punya TV ataupun berlangganan koran. Jadi bisa dibilang Yuya itu orang yang sangat kudet teman-teman. Waktu itu, Yuya pun diberi bayaran pakaian yang tadi ia pakai untuk melakukan sesi pemotretan. Karena dia adalah seorang amatir, jadi para staf pemotretan itu nggak bisa memberikan bayaran berupa uang. Tapi justru itu lebih baik untuk Yuya, kan alasan Yuya datang ke sana juga untuk membeli pakaian sehari-hari gitu. Selain melakukan pemotretan, MC kita juga membantu Miwa dalam berurusan dengan pasangan modelnya yang gue ceritain terlambat tadi. Di sini nampaknya pasangan Miwa itu gak terima posisinya diganti oleh Yuya. Jadi ia pun melakukan hal kasar kepada Miwa. Tapi untungnya MC kita itu bisa melumpuhkan pria itu dengan teknik bela dirinya. Lalu Hikari juga sudah merekam kekasaran pria tadi terhadap Miwa yang membuatnya bisa hilang dari dunia entertainment dan masuk penjara. Di sini Miwa dan Hikari juga mendapatkan kesan kalau nampaknya muka Yuya itu kegantengan sehingga foto yang tadinya diperuntukkan untuk menonjolkan baju yang Yuya pakai menjadi terbalik dan menonjolkan wajahnya Yuya. Nah nampaknya si Miwa juga sudah mulai suka nih sama Yuya. Bukan hanya karena dia menolong Miwa dari laki-laki tadi, tapi Yuya juga membuat Miwa menjadi bahagia. Hal itu terlihat dari foto yang diambil Hikari pada saat Miwa dan Yuya sedang mengobrol. Dalam foto itu, Miwa terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, saat Yuya ingin berangkat ke sekolah, ia pun bertemu dengan Sora dan Yota. Kedua adik bangsat Yuya itu telah mendengar kabar kalau kakaknya sudah berubah menjadi ganteng. Jadi mereka pun pergi untuk memastikannya. Saat melihat Yuya, mereka berdua pun sangat terkejut. Karena memang benar kalau Yuya itu berbeda 180 derajat dari yang mereka kenal. Tapi nampaknya kedua adiknya ini tidak senang melihat perubahan dari Yuya itu. Di sini Yuya pun sangat enggan untuk bertemu dengan mereka karena pastinya mereka juga ingin berbuat sesuatu yang buruk kepada Yuya. Benar saja di sini, Yuya itu dituduh telah melakukan operasi plastik dan menjual rumahnya untuk membiayai operasi plastik itu. Nah, Yuya itu ingin menyangkal hal itu tapi dia bingung untuk melakukannya. Karena lagi-lagi nggak mungkin kan kalau Yuya itu bilang alasannya berubah itu karena naik level di isekai. Jadi Yuya pun memilih untuk diam saja. Tapi hal itu nggak membuat Yota dan Sora berhenti mengejeknya. Mereka berdua itu malah terus-terusan mengejek Yuya. Namun perhatian mereka pun teralih ketika sebuah limosin berhenti di hadapan mereka. Dari dalam limosin itu keluarlah seorang gadis cantik dan pelayan wanitanya. Sang gadis pun langsung menyapa Yuya. Awalnya, Yuya itu bingung dengan gadis yang tiba-tiba memanggil namanya itu. Tapi sang gadis pun memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Hikari Hojo, gadis yang pernah diselamatkan oleh Yuya saat part 1 lalu. Di sini Hikari pun mengajak Yuya untuk masuk ke dalam Akademi Ousei sebagai ucapan terima kasih karena telah menolongnya. Lagi pula, Yuya juga telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam akademi itu. Ya, itu adalah kebaikan hati dari Yuya. Waktu itu hanya Yuya lah yang mau menolong Hikari dari gerombolan preman. Sementara semua orang di sana hanya pura-pura tidak melihat Hikari. Mendengar hal itu,
Yuya pun menjadi bingung karena memang hal ini terlalu mendadak gitu. Nah, di sini Ryota dan Sora itu malah nyerobot dan ngomong kalau sebaiknya Hikari itu memasukkan mereka berdua saja ke dalam Akademi OC. Karena memang mereka itu lebih baik dalam segala hal maupun akademik ataupun atletik dibandingkan dengan Yuya. Saat mendengar hal itu, Yuya pun merasa kalau omongan kedua adiknya adalah benar. Tapi di sini, Hikari pun menegaskan kalau Ryota dan Sora itu nggak mungkin bisa masuk ke dalam Akademi OC. Karena memang Hikari itu nggak mungkin membiarkan orang yang membuli Yuya untuk masuk ke sana. Ya, Hikari adalah staf OSIS sekaligus putri dari kepala sekolah Akademi OC. Jadi dia juga memiliki hak untuk memilih siapa yang bisa masuk ke dalam akademi tersebut. Di sini, Ryota dan Sora pun menjadi terdiam karena mereka sudah ditegaskan gak mungkin bisa masuk ke dalam Akademi OC. Padahal nampaknya mereka itu sudah menargetkan untuk memasuki akademi tersebut. Lalu Hikari pun langsung mengajak Yuya untuk pergi ke Akademi OC karena memang Yuya juga gak layak berada di sekolah lamanya. Nampaknya Hikari juga sudah menyelidiki semua informasi dari Yuya, termasuk siapa saja yang pernah membuli pelindungnya itu. Sementara itu, si Sora dan Ryota itu dendam dengan Yuya dan Hikari. Mereka pun berkata akan membalas penghinaan yang dialami mereka ini. Setelah itu, Yuya pun bertemu dengan kepala sekolah Akademi OC, yaitu ayahnya Hikari. Di sini awalnya Yuya itu nggak yakin kalau dia bisa bersekolah di sini, karena ia merasa kurang mampu untuk bersaing dengan murid-murid lainnya. Tapi setelah diyakinkan oleh ayahnya Hikari kalau Yuya itu termasuk orang jenius dan sangat baik, pada akhirnya Yuya pun memutuskan untuk mencoba mengikuti pelajaran dalam akademi ini terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang waktu itu, Yuya menjadi murid uji coba dalam Akademi OC. Tapi tak seperti di sekolah lamanya yang dulu, di sini nampaknya Yuya itu tidak dikucilkan ataupun dibully. Ia sangat diterima oleh wali kelas yang baru. Bahkan Yuya juga akrab dengan teman sekelasnya yaitu Hyodo, Ryo, dan Shingo. Saat itu Yuya juga bisa makan siang bersama dengan Ryo dan Shingo. Nah, waktu itu Yuya sedikit kaget karena kantin yang ada di Akademi OC ini bisa dibilang bukan kantin di sekolah biasa, melainkan mirip seperti sebuah restoran. Harga makanan di sana juga termasuk mahal. Tapi hal itu sebanding dengan rasa makanan yang sangat enak. Di sana Yuya, Ryo, dan Shingo juga mengobrol banyak hal, mulai dari anime, klub yang akan mereka masuki, di mana Ryo ternyata masuk dalam klub bola, sedangkan Shingo masuk dalam klub game. Lalu obrolan mereka juga merujuk kepada segala hal tentang akademi ini. Di sini baru pertama kali Yuya itu terlihat seperti siswa pada biasanya, di mana ia bisa bercengkarama dengan teman-teman sebayanya tanpa takut dibully ataupun dihajar lagi. Sepulang sekolah, Yuya pun pergi ke kantor kepala sekolah lagi. Ia pun mengatakan kalau dia sangat menikmati kehidupannya dalam akademi ini. Namun ia masih belum yakin 100% apakah dia itu memang layak untuk berada di sini atau tidak. Mendengar hal itu, kepala sekolah pun meyakinkan kembali Yuya kalau memang dia sangat pantas untuk berada dalam akademi ini. Di sini Yuya pun terdiam sejenak, lalu ia pun berkata kalau dia akan memutuskan menerima tawaran masuk dalam akademi OC ini. Mendengar hal itu, sang kepala sekolah pun berkata kalau akademi ini akan selalu menyambut Yuya. Setelah itu dimulailah kehidupan sekolah Yuya yang baru dalam Akademi OC. Namun, yang lebih penting lagi adalah Yuya itu makin dekat sama Hikari. Ya memang sih dari awal kayaknya Hikari juga udah suka sama Yuya. Bahkan sepulang sekolah Hikari itu pernah mengajak Yuya untuk jalan-jalan ke restoran tempat biasa ia makan. Setelah itu mereka juga sempat makan crepe bersama, di mana Yuya mencicipi crepe milik Hikari dan begitu juga sebaliknya. Awalnya, Yuya itu malu-malu karena bisa dibilang itu adalah ciuman tak langsung. Namun karena keluasan dari Hikari, akhirnya si Yuya itu nggak malu-malu lagi buat ngelakuinnya. Keesokan harinya, Yuya itu kembali ke Isekai buat naikin levelnya lagi dan menjelajahi hutan tempat ia tinggal. Di sana ia pun sempat bertemu dengan monster beruang berlevel tinggi dan ia juga mencoba senjata barunya yang berupa sarung tangan. Dikatakan, sarung tangan yang dipakai oleh Yuya itu langsung bisa membuat KO monster dalam sekali pukulan saja. Dan benar aja nih, Yuya pun langsung membunuh monster beruang tadi dengan sekali pukulan. Nah anehnya si Yuya itu malah mendapatkan drop item yang gak biasa dari beruang itu teman-teman, yaitu flame gitar. Nah item drop ini sangat langka dari monster tadi yang bernama Devil Bear. Nah ketika Yuya itu akan bermain gitar ini, maka Yuya itu akan sangat terangkat dan bersemangat. Lalu jika Yuya bisa menguasainya, maka Yuya juga bisa memanipulasi sebuah api ataupun sihir api gitu.
Di sini Yuya pun sangat senang untuk mendapatkan drop item yang sangat langka ini. Tapi ia pun dibuat keheranan karena bentuknya adalah sebuah gitar. Tapi terlepas dari itu semua, Yuya pun akhirnya naik level lagi, dan ini adalah status Yuya sekarang. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Isekai Decade-nya lagi. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.